kemampuan untuk memberikan energi positif. Tadi kita sudah membahas bahwa menjadi guru yang berkualitas, guru yang berkompeten, ternyata ada karakteristiknya. Dan 6-6-nya sudah disampaikan tadi. Memiliki etos kerja spiritual, toleransi terhadap ketidaksempurnaan, memahami perbedaan individu, memiliki keterampilan komunikasi dalam pembelajaran, memiliki sense of humor, melepaskan ego pribadi, dan menyebarkan energi positif. Ini adalah karakteristik yang minimal dimiliki oleh seorang guru yang berkualitas. Kira-kira kalian atau kita siap tidak nih memiliki karakteristik tersebut? Harus ya, harus dong. Nah, yang poin terakhir tadi menyebarkan energi positif. Ini berkaitan dengan motivasi. Maka selanjutnya kita bahas tentang motivasi dan pembelajaran, motivation and learning. Oke, motivation and learning. Apa sih motivasi? Apakah motivasi itu termasuk energi positif yang dimaksudkan tadi? Apakah kalian punya motivasi? Motivasi hidup misal? Silahkan jawab dalam hati masing-masing ya. Oke, kita langsung. Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Banyak ya definisi menurut para ahli, definisi menurut para tokoh, namun saya tertarik untuk menggarisbawahinya ini saja gitu, bahwa motivasi itu sesederhana ini, suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi kalau ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, maka berarti kita punya motivasi. Kalau ada sesuatu yang mendorong kalian mau capek-capek berangkat kuliah, naik motor, naik mobil, angkot, dan seterusnya, untuk bisa sampai tepat waktu, misal berarti ada motivasi. Kalau kalian ada keinginan untuk segera lulus, segera bahkan sudah berpikir akan menyusun skripsi apa, temanya, maka berarti ada motivasi. Sekali lagi, motivasi menghadirkan gerakan untuk mencapai tujuan. Di sini ada sedikit istilah bahwa motivasi berasal dari bahasa Latin yang artinya menggerakkan, gitu ya. Sesederhana ini motivasi ya. Oke. Motivasi selanjutnya menggerakkan tadi ya, suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan, definisinya. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Namanya juga intrinsik ya, adanya dalam diri sendiri. Berbeda dengan ekstrinsik, timbul di luar dari individu tersebut, karena adanya ajakan, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain. Di sini saya bertanya, menurut Anda apa saja contoh dari masing-masing jenis motivasi? Apa saja contoh dari motivasi intrinsik, contoh dari motivasi ekstrinsik? Kira-kira bentuknya seperti apa? Silahkan komen di kolom komen di bawah ya. Oke. Intinya bahwa motivasi itu ada dorongan dari dalam, ada dorongan dari luar. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Kita punyanya lebih kuat dari mana? Intrinsik kah atau ekstrinsik kah? Gitu. Nah, motivasi pun memiliki sumber. Gak yang serta-merta ada aja. Tapi ada sumbernya. Sumbernya apa? Kalau dari diagram ini, menunjukkan bahwa baik itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik, ia akan hadir ketika ada kebutuhan. Sumber motivasi itu muncul dari kebutuhan. Kita butuh lulus gak kira-kira? Kalian butuh lulus gak kira-kira? Butuh dong. Gak mungkin kalian akan selamanya jadi mahasiswa, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk orang tua. Atau kalau secara materialistiknya, kalian pasti butuh uang. Nah, untuk mendapatkan uang butuh pekerjaan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang benefit, butuh pendidikan yang layak juga. Dari kata butuh-butuh tadi menjadi sebuah motivasi. Jadi, kalau misalnya kalian kuliahnya misalnya masih
belum serius, berarti belum ada kebutuhan untuk segera lulus. Sederhananya itu. Ini mohon maaf ya kalau selalu menyinggung lulus karena saya ingin memotivasi kalian untuk mulai memikirkan skripsi. Oke, lanjut. Jadi gitu ya, sumber motivasi itu hadir dari adanya kebutuhan. Nah, bicara tentang kebutuhan, pasti kalian pernah mendengar Maslow. Maslow itu menghasilkan sebuah teori kebutuhan teori Maslow. Dan bicara soal kebutuhan, Maslow mengkategorikannya, ada tahapannya. Tahapannya terdiri dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini adalah klasifikasi kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan yang mendasar menurut Maslow adalah fisiologis. Kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian. Ini adalah kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi, maka fatal akibatnya. Lalu naik tingkat, setelah fisiologis terpenuhi, manusia menurut Maslow membutuhkan rasa aman. Keamanan, keteraturan, stabilitas. Kalau kita bicara pada kondisi hari ini ya, dengan merebaknya satu wabah yang cukup tinggi intensitas penyebarannya, hampir semua dari kalangan masyarakat dunia itu sedang ada di posisi ini, membutuhkan rasa aman. Hingga akhirnya social distance atau di rumah aja menjadi tagar yang sedang dikampanyekan. Karena ini adalah salah satu bentuk pencarian rasa aman dari manusia. Menunjukkan bahwa memang benar rasa aman menjadi kebutuhan. Naik lagi ketika rasa aman sudah dipenuhi, menurut Maslow, tingkat tingginya adalah sosial. Afeksi, relasi, keluarga, ini menjadi kebutuhan tingkat ketiga. Lalu naik lagi, kebutuhan penghargaan. Self-esteem. Jadi pencapaian, status, tanggung jawab. Kalau kalian pernah saya contohkan, mungkin di antara kita tidak muluk-muluk ya. Dalam seminggu mungkin lebih dari 3 kali update status di story, WA, atau Instagram. Dan mungkin di antara kalian atau di antara kita, setiap update status, gak berapa lama ngelihat siapa views-nya, ada berapa views-nya, siapa yang sudah melihat. Itu adalah ciri-ciri betapa kita butuh dihargai. Ketika di views-nya banyak, followers banyak, itu menganggap bahwa oh berarti kita diakui, dipertimbangkan, diperhitungkan. Itu menjadi sebuah kebutuhan ternyata menurut Maslow. Yang terakhir, puncak dari kebutuhan manusia menurut Maslow adalah aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Nah, menurut Maslow ini adalah tingkatan kebutuhan. Tapi banyak juga teori yang menyebutkan bahwa tidak melulu kita terpenuhi dulu rasa aman baru ke sosial, terpenuhi terus kebutuhan sosial baru ke penghargaan, tidak. Jadi ini bukan mutlak begini adanya. Tapi yang jelas bahwa bicara tentang kebutuhan ternyata ada klasifikasinya. Sekarang tinggal dicek saja apakah kebutuhan kita ini dilihat dari piramida ini apakah sudah terpenuhi semua. Kalau belum, berarti harusnya kita memiliki motivasi yang tinggi karena kita ada kebutuhan yang belum terpenuhi, gitu ya. Oke, lanjut. Peran motivasi dalam pembelajaran. Nah, motivasi itu tidak hanya dibutuhkan dalam pekerjaan, dalam kehidupan karir, tapi dalam belajar pun kita butuh motivasi. Yang namanya tadi motivasi apa? Adanya dorongan untuk mencapai tujuan, kan? Maka dalam pembelajaran pun kita juga sebagai guru apalagi wajib atau harusnya mampu membangkitkan motivasi belajar siswa atau peserta didik. Nah, peran motivasi dalam pembelajaran itu sebagai daya penggerak psikis peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Daya penggerak psikis. Ingat bahwa menjadi seorang guru itu mampu memberikan energi positif di karakter yang terakhir tadi ya. Nah, maksudnya apa? Mampu memberikan daya gerak psikis. Jadi kalau misalnya kita melihat peserta didik kita yang mungkin malas-malasan, tugas kita adalah bagaimana caranya kita harus membuat mereka itu minimal perhatian sama kita. Banyak strateginya ya, banyak strategi untuk bisa menggerakkan psikis peserta didik. Dan itu akan kita bahas lebih detail saat materi strategi belajar mengajar ya.
Oke, selanjutnya peran yang kedua itu memberikan passion, semangat, dan rasa senang dalam belajar. Agar bisa membuat peserta didik semangat, maka kita harus mengkreasikan kelas kita tuh menyenangkan. Kalau kalian pernah menonton Mary Riana di Metro TV, bagaimana beliau ketika menyampaikan materinya itu dengan intonasi bicara yang fluktuatif, itu sesuai dengan emosi, lalu juga mampu mengemas materinya dengan menyenangkan gitu, hingga akhirnya dapat memotivasi penonton atau pemirsanya, walaupun mungkin kenyataannya ya 1 jam 2 jam saja gitu, setelah kita ganti channel hilang lagi, tapi setidaknya kita dihimbau untuk mampu sebagai guru ya, mampu meningkatkan semangat peserta didik di kelas, karena implikasinya mampu meningkatkan motivasi. Karena kalau kita lihat di sini nih hasil penelitian McKellen menyebutkan bahwa motivasi berkontribusi 64% dalam menciptakan prestasi belajar. 64% loh guys, dari 100%. Berarti prestasi itu dapat ditimbulkan dari kita sebagai guru yang mampu memotivasi peserta didik. Ingat di sini bahwa peran motivasi dalam pembelajaran itu sangat penting. Dan motivasi peserta didik itu hadir salah satunya dari seorang guru. Jadi materi kita dari pertemuan sebelumnya tentang etika profesi, tadi juga sempat saya singgung karakteristik, itu kalau kita imani dengan serius, kita geluti dengan serius, maka tidak akan sulit untuk kita membuat kelas menyenangkan, membuat peserta didik termotivasi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Cita-cita atau aspirasi belajar. Kemampuan dan kondisi peserta didik, baik fisik maupun psikis. Kondisi lingkungannya, unsur-unsur dinamis, dan upaya guru dalam membelajarkan peserta didik. Ini adalah faktor-faktor yang mampu mempengaruhi motivasi peserta didik kita. Cita-cita, tadi ya, tujuan. Kalau ada tujuan, maka pasti bisa menggerakkan. Makanya kalau dalam kelas nanti, jangan sungkan untuk kita sampaikan tujuan pembelajaran kita tuh apa sih. Bahkan jangan sungkan juga untuk menanamkan ke mereka atau mengingatkan kepada mereka tujuan hidup mereka apa sih. Jadi saya pernah berpikir bahwa kalau misalnya kita bercita-cita ingin jadi dokter, maka kita harus menguasai biologi nggak sih? Kalau mau jadi dokter di sekelas RSCM misalnya, maka target kita FKUI nggak sih? Jadi ketika kita sudah punya target tujuan, maka biasanya alam bawah sadar kita akan menginstruksikan untuk membreakdown how to achieve that. Gitu. Bagaimana untuk kita bisa mencapai tujuan, maka kita bisa breakdown. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk kita utarakan tujuan-tujuan kita kepada peserta didik kita, agar mereka termotivasi. Terus juga faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kondisi peserta didik, baik fisik dan psikis, kondisi lingkungan ya, kondisi keluarga, apapun itulah. Nah, tapi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah upaya guru dalam belajarkan peserta didik. Mungkin kalau 4 poin yang lain tidak serta-merta dipengaruhi oleh guru 100%. Tapi untuk poin 5, ini 100% guru. Dan ternyata masuk dalam bagian yang mempengaruhi motivasi peserta didik. Jadi guru dalam membelajarkan peserta didik itu mampu membuat si peserta didik semangat atau malah loyo. Gitu. Keberlangsungan, keberhasilan, prestasi peserta didik dipengaruhi oleh guru. Sudah siap jadi guru, teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Nah, upaya memotivasi dalam belajar. Ini upaya-upayanya yang bisa dilakukan oleh guru ya, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis pembelajaran. Maksudnya unsur dinamis apa sih? Seperti media pelajaran, ruang kelas, peralatan, gitu. Ini kan dinamis kali ya. Jadi kalau bisa dioptimalkan, berkreasi lah gitu, untuk meningkatkan motivasi. Biarkan peserta didik menangkap sesuai kemampuan dan pengalamannya, kaitkan pengalaman belajar saat ini dengan pengalaman masa lalu,
Beri kesempatan peserta didik untuk membandingkan apa yang sekarang dipelajari dengan kemampuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Optimalkan unsur dinamis pembelajaran dengan kaitkan pengalaman belajar. Jadi jangan ragu untuk kita bawa isu-isu di lingkungan mereka ke dalam pembelajaran. Misal kalau kita mengajar SMA atau SMK, nggak masalah kalau kita mau bahas game, Mobile Legends atau apapun itu yang lagi hit di zaman mereka. Kita bahas, tapi tujuan membahasnya bukan untuk membahas secara cuma-cuma dalam tanda kutip ya, tapi juga kita arahkan dalam pembelajaran. Karena kenapa kalau kita membahas sesuatu yang relate sama mereka, biasanya mereka akan lebih termotivasi atau lebih mengerti dan lebih antusias. Gitu. Jadi tugas guru berat lagi nih, harus paham isu terupdate di kalangan mereka tuh apa. Gitu. Lalu upaya motivasi dalam belajar yang lain adalah mengembangkan aspirasi dalam belajar dan mengoptimalkan gaya mengajar guru. Lagi-lagi guru ya, guru yang punya kemampuan untuk memotivasi belajar. Di sini saya garis bawahi guru. Gak akan sulit sekali lagi untuk bisa menguasai ini kalau kita tadi berkaca pada kriteria guru berkualitas. Gitu. Lalu, nah, dalam pembelajaran, dalam pembelajaran, strategi pembelajaran, tadi kan kalau kalian ingat ya, hasil penelitian McKellan menyebutkan bahwa motivasi belajar itu mampu meningkatkan prestasi belajar. Oleh karena itu, seiring berkembangnya zaman, di saat itu diciptakanlah satu model pembelajaran berbasis peningkatan motivasi. Namanya apa? ARCS. Nah, ini adalah model pembelajaran. Berikut penjelasannya. Model pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi peserta didik untuk belajar. Mendorong dan mempertahankan motivasi. Jadi karena model pembelajaran ini berbasis motivasi, maka orientasinya ini mendorong dan mempertahankan motivasi. Model belajar ini mengutamakan perhatian, menyesuaikan materi, menciptakan rasa percaya diri, dan menimbulkan rasa puas. Kalau kalian ingat teori belajar humanistik, nah mungkin ini memiliki kemiripan. Jadi orientasinya tuh pada peserta didik gitu, agar peserta didik tuh termotivasi, senang sama pelajaran yang mereka pelajari. Nah, sebenarnya ARCS ini singkatannya apa? Berikut. ARCS terdiri dari attention. Selama pembelajaran, minat dan perhatian peserta didik harus dibangkitkan. Sekali lagi, ARCS ini adalah model pembelajaran. Jadi, yang bisa kita lakukan di kelas, pertama itu harus attention. Harus bagaimana, apapun yang kita kerjakan harus menarik perhatian mereka. Yang kedua, R, relevan. Mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Kenapa sih kita harus mengaitkan dengan kebutuhan? Karena tadi ya, kalau ingat di slide sebelumnya, ketika ada kebutuhan, maka motivasi intrinsik dan ekstrinsik akan bekerja. Jadi kalau kita memberikan tujuan pembelajaran materi kita, dan mengaitkannya dengan kebutuhan mereka, pasti mereka, oh, saya butuh banget nih pelajaran ini. Harus mencoba membangun situasi relevan. C, confidence, yaitu menumbuhkan rasa yakin pada diri peserta didik. Jangan sampai kita membuat peserta didik itu minder. Itu adalah hal yang haram hukumnya, menjatuhkan mood siswa, menganggap remeh. Wah, jangan sampai deh. Kita sebagai guru harus membuat mereka sebisa mungkin percaya diri. Dan yang terakhir S-nya satisfaction, adalah membangkitkan rasa puas terhadap pembelajaran. Satisfaction ini implikasinya bisa berupa reward ya. Kalau kalian ingat tentang teori belajar behavioristik, ada punishment and reward. Nah, satisfaction ini lebih ke reward gitu. Jangan sungkan, jangan ragu untuk mengucapkan apresiasi kepada mereka, minimal terima kasih. Gitu. Nah, ARCS ini adalah rangkaian dari contoh model pembelajaran berbasis motivasi. Gitu. Nih, tandanya ada lampu, harapannya paham ya. Oke. Langkah-langkah ARCS
mengingatkan kembali siswa pada konsep yang telah dipelajari. Ini R tadi apa? Relevance. Jadi merelevansikan. Lalu menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Lagi-lagi menyampaikan tujuan. Gunanya apa? Membangkitkan kebutuhan dalam diri mereka. Lalu menyampaikan materi pelajaran, menggunakan contoh-contoh yang konkret, memberi bimbingan belajar, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, memberikan umpan balik, dan menyimpulkan setiap materi. Jadi sebenarnya ini bukan standar ya. Ini bukan langkah standar. Sangat mungkin posisinya, bukan posisi. Sangat mungkin bentuk kegiatannya berbeda-beda. Tapi untuk posisinya seperti ini. Diawali dengan afirmasi berupa mengingat kembali materi sebelumnya, lalu menyampaikan materi yang kita bahas hari ini tuh apa sih, tujuannya apa sih, lalu menyampaikan materinya, contoh-contohnya gitu. Untuk urutannya kurang lebih harus seperti ini, tapi untuk bentuk kegiatannya bisa divariasikan, yang jelas harus membangkitkan ARCS mereka gitu. Apa saja tadi ARCS? Ayo disebutkan. Oke. Well, itu adalah sekelumit tentang motivasi dan model pembelajaran berbasis motivasi. Jadi, guru itu tuntutannya banyak ya teman-teman. Selain menjadi arsitektur, selain menjadi manajer kelas, juga sebagai motivator. Bagaimana tugas kita membangkitkan motivasi peserta didik kita untuk mau belajar. Bayangkan, betapa mulianya ketika kita mampu membangkitkan motivasi seorang anak untuk bisa menjadi seorang dokter dan kejadian. Itu mulia sekali. Jadi, mari kita menjadi guru yang berkualitas, guru yang menyenangkan, guru yang mampu membuat kelas itu tidak boring dan mampu memotivasi peserta didik. Karena tadi ya, penelitian menyebutkan bahwa motivasi peserta didik itu mampu mempengaruhi prestasi. Gitu ya. Oke. Ditutup dengan quotes. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and install a love of learning, menurut Brad Henry. Bahwa guru yang baik, atau kalau dalam materi kita tadi, guru yang berkualitas adalah guru yang mampu menginspirasikan harapan. Ingat teman-teman, bahwa tidak sedikit murid-murid kita, peserta didik kita itu tidak tahu tujuan hidupnya, belum tahu tujuan hidupnya. Belum kebayang cita-citanya setelah SMP apa, setelah SMA apa, setelah kuliah apa. Maka tugas kita itu menginspirasi mereka untuk mengukir mimpi. Silahkan nonton film Laskar Pelangi, itu sangat amat menjadi contoh bagaimana seorang guru mampu membangkitkan mimpi peserta didiknya. Walaupun lingkungan mereka, katakanlah kondisi ekonomi mereka menengah ke bawah. Jadi a good teacher can inspire hope. Selain itu, a good teacher can ignite the imagination. Mampu menyalakan imajinasi seseorang. Ini saya benar-benar teringat sekali pada film Laskar Pelangi ya, dengan daerah mereka yang mungkin tidak di kota, kondisi sekolah mereka yang tidak memadai, tapi guru-gurunya itu mampu menyalakan imajinasi mereka sampai ke luar negeri. Beyond imagination, itu kayak jargonnya siapa ya? Jadi guru yang berkualitas mampu menyalakan imajinasi siswanya, menyalakan imajinasi peserta didiknya. And a good teacher can instill a love of learning. Ini pamungkasnya teman-teman. Bahwa guru yang berkualitas, guru yang baik, itu mampu menanamkan cinta dalam pembelajaran. Akan sangat menyenangkan sekali ketika kita mengajar itu dinanti oleh peserta didik kita. Menandakan bahwa mereka butuh, mereka rindu. Dan itu bisa diciptakan ketika kita mau bersungguh-sungguh. Jadi, semoga apa yang saya jelaskan bukan kemudian memberatkan yang bercita-cita jadi guru, wah ini berat sekali ya, tapi justru harusnya semangat gitu, kita sama-sama menjunjung tinggi revolusi guru ya, menjadi guru yang berkualitas, menjadi guru yang kompeten. Okay, that's all for our learning
for our video, but oops, ada tugas teman-teman. Nggak seru kalau nggak ada tugas. Jadi ini tugas yang pertama, fenomena lockdown dan seterusnya silakan dibaca ya. Intinya ada di sini. Menurut Anda, apakah learning from home mempengaruhi motivasi belajar peserta didik? Lakukan analisis. Jadi dengan tadi sudah ada materi, kalian libatkan materi tadi dan kalian analisis apakah learning from home ini mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Deskripsikan analisis Anda. Jangan sedih dulu, karena bukan cuma nomor 1 saja, tapi ada nomor 2-nya. Mengacu pada 4 kompetensi yang wajib dimiliki guru, pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian, juga 6 karakteristik kualitas pribadi guru yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, menurut Anda, kompetensi dan karakteristik apa yang belum Anda miliki untuk menjadi seorang guru sebagai bentuk persiapan menuju praktik kegiatan mengajar? Jadi silakan direview kembali 4 kompetensi, direview kembali 6 karakteristik yang sudah saya sampaikan di awal, dan direfleksikan pada diri sendiri. Kira-kira kompetensi apa yang belum dimiliki? Selain itu, ketika belum dimiliki, kira-kira bagaimana cara memilikinya? Gitu. Implikasinya ya, kalau kalian mau menjawab nomor 2 ini dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengetahui, oh ternyata kekurangan kalian di sini gitu. Dan ada keinginan untuk memenuhinya sebelum nanti kalian terjun langsung ke sekolah. Jadi ini tugas yang harus dikerjakan. Berikut ketentuannya, no copy paste. Saya harap tidak di copy paste, karena 2 soal ini mengandalkan opini pribadi. Jawaban diketik minimal 500 kata, dan ketentuan format silakan dicek di Sibering. Nanti akan saya upload di Sibering terkait format file dan seterusnya. Oke, itu yang bisa disampaikan untuk materi pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, menjadi seorang guru itu menyenangkan kalau kita berpikir menyenangkan. Untuk tanya jawab, saya akan selenggarakan di forum chat Sibering atau di Sisau. Feel free ya, kita akan ada tanya jawab di sana. Itu untuk materinya. Terima kasih untuk setia mendengarkan. Semoga bisa dijadikan pelajaran yang berharga, ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, students.